Cak, tahu nggak sampean? Kita mergokin Yamaha sedang ngetes New R25 terbaru. Seperti apa sosoknya, kita akan bahas lah, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB, Cak. Wes pagi-pagi belum mandi ya, masih bau bantal. IWB langsung ngambil video buat sampean. Karena kenapa? IWB menemukan IWB mempunyai memiliki sebuah video yang sangat keren. Video yang akan kita bedah setelah ini karena kita menemukan indikasi Yamaha Indonesia sedang ngetes produk terbaru mereka. Ada 3 unit, Cak, yang kita pergokin. Itu adalah R25, kemudian yang kedua MT25, dan juga yang ketiga adalah New Aerox 55. Ini cukup menarik sebab kita tahu bahwa ketiga produk tersebut sudah ada di pasar. Pertanyaannya, lho lah opo, Cak, kok dadak dijajal meneh, kok dadak dites lagi? Kenapa harus dites ulang? Ada apa? Apakah ada hidden agenda yang mereka miliki? Ini akan menarik sekali. Sebelumnya, IWB haturkan matur nuwun buat Cak Karwek, motovlogger yang sudah nge-share video ini. Berkat doi, akhirnya kita bisa mengetahui kisi-kisi atau rahasia pabrikan diam-diam yang ternyata mereka sedang ngetes produk baru. Kita akan coba untuk menggali dulu, Cak. Yang pertama, sampean bisa lihat dari video atau gambar terlampir. Kita pastikan motor ini adalah merupakan motor tes. Kenapa IWB sangat yakin? Sampean bisa perhatikan dari plat nomornya, Kang Mas. Dan jujur, Kang Bro, IWB lumayan rada bingung juga nih. Kok tumben nih? Karena unit tes biasanya menggunakan plat nomor putih dan juga tulisan warna merah. Namun yang pada video terbaru yang dirilis oleh Cak Karwek ini, kita menemukan bahwa ternyata Yamaha tidak menggunakan itu. Justru Yamaha menggunakan plat nomor warna hitam. Pertama bingung, Cak, iki kok warna hitam iki piye iki saja nih. Dan juga nggak ada plat nomornya lagi, nggak ada nomornya maksudnya tuh. Ini apakah untuk mengelabui atau ini semacam decoy supaya tidak terlihat? Kita tidak tahu mengenai itu. Tapi yang jelas kita bisa pastikan bahwa dari sisi motor itu sendiri plat nomornya memang tidak ada tulisan apapun. Jadi itulah kenapa kita yakin bahwa itu bukanlah motor sewajarnya yang biasa kita pakai, karena plat nomornya juga misterius. Yang kedua, kita bisa melihat atau sampai bisa melihat dari riding gear-nya, Kang Mas. Jadi IWB sendiri adalah blogger tua, ya kan, yang sudah pengalaman menganalisa, dan itu bukanlah biker biasa. Itu bukan biker umum yang menggunakan riding gear sewajarnya. Mereka menggunakan riding gear spesial. Kita katakan spesial karena sekali lagi saya harus perhatikan riding gear-nya itu satu irama, Cak, satu uniform, satu profil, di mana riding gear-nya berwarna hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada punuk di bagian belakangnya. Dan juga warnanya biasanya kombinasi antara putih dan hitam, tapi dominan hitam atau hitam dengan abu-abu. Dan juga saya bisa perhatikan dari bahkan celananya pun ya, pants-nya itu juga menggunakan model riding gear. Dan fix ini adalah tester dari pabrikan Garbutala. Ini IWB bisa pastikan, Cak, 90% akurat insya Allah, Cak. Yang menjadi pertanyaan pasti begini, Cak IWB, itu kira-kira kenapa? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan atau adakah progres dari pabrikan untuk meracik motor baru? Kenapa juga motornya kok sami mawon, Cak IWB? Kenapa motornya ya bentuknya sama, desainnya sama, terus apalagi yang dites? Oke, Cak. Yang pertama, Kang Mas ya, IWB bisa pastikan tidak mungkin mereka ngetes motor yang sudah eksis tanpa ada sesuatu tujuan tertentu. Itu pasti ya. Jadi yang pertama itu sama garis bawain. Jadi ini ada 3 pabrikan yang biasa melakukan ini, Cak. Yang di jalanan, yang pertama adalah Yamaha, yang kedua adalah Suzuki, dan yang ketiga adalah Kawasaki. Jadi 3 pabrikan ini selalu ngetes di jalanan. Karena untuk Astra Honda Motor mereka tidak melakukan di jalanan, mengingat mereka sudah memiliki yang namanya private circuit. Jadi sirkuit ini memang diracik sedemikian rupa dengan alasan tertentu. Dan memang, Cak, kalau saya melihat di dalamnya itu ada simulasi benar-benar seperti harian. Ada trapnya, ada speed trap, ada gundukan tanah, ada tanjakan, ada tempat ya buat zigzag dan sebagainya. Dan ini tidak dilakukan oleh
tiga pabrikan lainnya. Ya, kemungkinan besar karena sumber daya dari Honda Motor kan luar biasa, dan mereka memiliki sirkuit pribadi, dan sirkuitnya itu Cak ditutup dengan tembok tinggi. Jadi kalau sampean tahu Cak, tembok tingginya itu bahkan ada apa namanya dikasih kawat-kawat. Jadi kalau sampean mau macam-macam di dalam situ nggak bisa. Mau nengokin atau mau melotot dalamnya nggak iso Kang Mas. Itu karena sangat ketat ya. Makanya kalau Honda memiliki produk baru itu tidak bisa kita endus dari Spacesuit, namun kita bisa endus dari Kode Project, dari komponen-komponen Cak. Jadi itu rahasia IWB sih. Jadi ngono Kang Mas ya. Sekilas informasi buat sampean semua biar tahu. Nah, untuk sebuah produk sebelum rilis itu selalu adanya pengetesan. Untuk apa? Yang pertama, casing Kang Mas. Jadi pabrikan akan mengevaluasi bagaimana kondisi casing setelah berjalan atau menempuh jarak 30.000 km. Mereka akan melakukan evaluasi mengenai casing. Yang kedua mengenai kelistrikan. Jadi mereka akan mengevaluasi apakah ada problem dengan kelistrikan, apakah ada error ataukah ada fault dan sebagainya. Itu akan dianalisa kemudian dicatetin Cak, untuk melakukan revisi jika memang ada indikasi komponen failure. Kemudian yang ketiga, mereka akan melakukan namanya evaluasi tentang suspensi. Jadi semua hal itu dicatat oleh mereka, dan 30.000 km itu standar bagi para pabrikan, 3 pabrikan untuk melakukan pengetesan. Semua pabrikan demikian. Namun yang di jalan kita nyebutnya yang di jalanan ya, yakni Kawasaki, Suzuki dan Yamaha. Dan yang paling sering memang Yamaha. Ya, ini sebenarnya cukup menarik sebab Yamaha setahun terakhir tidak terendus sama sekali Cak Spacesuitnya. IWB sampai garu-garu. Apa Yamaha sudah tidak lagi ngetes motornya di jalanan? Karena kita heran bagaimanapun Yamaha itu terkenal dari zaman dulu ya, dari zaman IWB muda. Celah bosonya, dari zaman IWB pertama kali ngeblok itu Yamaha memang terkenal dengan mereka melakukan pengetesan di jalanan. Jadi ketika ada produk yang rilis tanpa ada pengetesan itu sangat-sangat tidak wajar menurut IWB, ganjil. Jadi pada saat itu IWB berpikir bahwa mungkin saja mereka melakukan pengetesan secara diam-diam, dan dari time frame atau jadwal pengetesan dibalik mungkin seperti itu yang dulu-dulu ya. Jadi biasanya siang dibalik menjadi malam sehingga tidak terendus khalayak umum. Jadi tidak terendus kamera. But unfortunately yesterday, wes bosone. Ibu so bahasa Inggris sampai ini ngenyek gitu. Yesterday atau kemarin, sekitar 2 hari yang lalu, Cak Carwek motovlogger berhasil mergokin motor ini, motor misterius. Ada 3 motor ya, ada 3 motor yakni R25, MT25 dan juga Aerox. Tapi kita nggak akan fokus keduanya. Kan sekali lagi Cak, IWB melihat dan IWB mengamati dari gambar tersebut, dari video tersebut, sepertinya tidak terindikasi adanya hal yang baru dari sisi visual. Sekali lagi dari sisi visual, karena IWB nggak tahu dari engine-nya, dapur pacunya IWB nggak tahu. Apakah ada hidden agenda untuk engine-nya, ada improvement untuk apa, IWB nggak tahu. Tapi seharusnya demikian. Mungkin saja ada improvement in the future, ke masa depan kita nggak tahu kan, namanya juga pengetesan Cak, dan pengetesan hanya pabrikan yang tahu. Jadi IWB fokus pada R25. Yang menjadi penasaran kita, pertama IWB melakukan penyelidikan atau pengamatan dari video yang di-share oleh Cak Carwek. IWB lakukan pengecekan, IWB investigasi, pelototin Cak secara detail dari depan, samping dan belakang. Nyaris kita tidak menemukan adanya perbedaan. Bisa sampai lihat di gambar ini. Dari depan, R25 masih mengadopsi model meripat mendolo Cak. Jadi bosone headlamp itu rada mendolo, bukan sipit ya, jadi sami mawon. Bahkan dari side casing pun demikian. Kita tidak menemukan adanya perombakan dari sisi tersebut, termasuk dari tangki, swing arm dan juga buritan. Sampai bisa perhatikan di video atau gambar terlampir. Di sana sampai bisa pelototin juga bahkan dari sisi cast wheel atau pelek-peleknya sami mawon Cak. Dan kita menemukan bahwa untuk R25 ini posisinya paling belakang. Dan menurut Cak Carwek, ketika dia nyalip menggunakan ninjanya, sepertinya mereka justru menahan speed. Dan mereka tahu bahwa mereka ingin menghindari dari Cak Carwek. Itu komunikasi IWB dengan Cak Carwek bahwa kondisi di jalanan pada saat itu demikian. Jadi sebenarnya Doi sempat ingin mengabadikan lagi supaya bisa disorot sama kameranya Cak. Namun unfortunately bosone ya, mereka menahan dan sekonyong-konyong supaya tidak ketahuan ya, Cak Carwek terus aja akhirnya. Tapi kita bisa menangkap dan menganalisa dari video tersebut bahwa fix IWB pastikan secara visual tidak ada indikasi perbedaan pada desain. Itu yang pertama. Namun ada hal yang sangat penting dan sampai bisa pelototin dari gambar ini. Nah, sampai kelihatan kan? Dari gambar bisa kita pastikan ternyata lampu sen dari R25 berubah Cak. Tidak lagi model sebelumnya, namun ada indikasi lampu sennya sangat mirip. Sekali lagi sangat mirip dengan MT25, yang artinya lebih kecil dan juga mengadopsi LED. Analisa IWB ini ternyata diaminin atau dipertegas oleh Cak Carwek yang mengatakan yes.
Jadi memang lampu sen dari R25 yang dia lihat pada saat di video ini menggunakan lampu model LED, bukan lagi bohlam biasa. Jadi ini poin pertama yang bisa kita dapatkan, bahwa ternyata memang ada new komponen pada R25 yang sepertinya akan dirilis next. Ya, itu yang kita dapatkan. Artinya ya sekali lagi lampu sennya bisa jadi common part dengan MT25 sekarang. Kan keren Cak, MT25 sekarang kan lampu sennya sudah LED dan kecil. Dan IB sudah sempat singgung mengenai ini, kenapa lampu sen ini tidak digunakan juga pada R25. Dan ternyata indikasi yang demikian akan dipakai juga Cak. Oke. Terus yang kedua, Saman pelototin saja di gambar untuk iRock ataupun yang kanan. IB sempat berpikir ini kanan itu apa? Kanan itu apa ya kan? Ternyata setelah IB slow motion, kemudian IB screen capture dan sebagainya, dan IB pelototin, fix bahwa untuk yang samping kanannya itu bukan R25, namun ini adalah motor naked. Buntutnya sami mawon dengan sebelumnya, dan fix itu adalah MT25. Buntutnya fix benar sama dengan R25. Artinya ini bukan MT15 tapi yang versi 2 silinder alias MT25 250cc yang pasti ya. Jadi bisa sampai nitip di gambarnya di sini. Oke, jadi kalau kita memperhatikan dari segala sudut untuk video dan gambar ini, pertama, kita bisa simpulkan IWB tidak menemukan adanya perbedaan dari iRock connected. Ya, jadi mulai dari headlamp, samping, belakang tidak ada perbedaan. Bahkan dari bagian belakang pun untuk remnya masih menggunakan atau mengadopsi mode tromol. Jadi dipertahankan oleh Yamaha menggunakan mode tromol, tidak disc brake. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan MT25 juga demikian, Cak. MT25 dari moncongnya, dari belakangnya sepertinya tidak ada perbedaan. Sepertinya ya, jadi tidak menemukan indikasi adanya perbedaan dari sisi desain. Sekali lagi untuk MT25 dan juga iRock. Hanya R25 IB menemukan adanya. Yang pertama adalah lampu sen berbeda. Itu saja, Cak. Terus pasti Saman bertanya lagi, Cak IWB, terus masa hanya gara-gara lampu sen harus ada tes dan sebagainya, terus buat apa dong? Terus MT25 dan iRock terus ngapain? Oke. Jadi gini, Cak. Saat ini memang sedikit susah ya kita melakukan menyimpulkan sebuah gambar itu agak susah. Menyimpulkan apa strategi marketing dari pabrikan atau strategi hidden agenda dari R&D pabrikan juga agak susah. Karena gini, dari beberapa perbincangan dan diskusi antara IWB dengan teman-teman blogger atau vlogger lainnya, ya blogger ya khususnya ya, kita sedikit curiga dengan gaya Yamaha sekarang. Karena kita tahu bahwa setahun terakhir tidak menemukan adanya indikasi mereka melakukan tes uji jalan di jalanan ya untuk produk-produk barunya. Namun mereka justru tiba-tiba nongol dan sudah rilis. Ini sebenarnya cukup mencurigakan karena tidak mungkin alias mustahil, Cak. Mustahil motor baru itu dirilis sebelum benar-benar dites. Itu tidak mungkin. Karena pabrikan Jepang itu punya standar untuk itu. Punya standar atau level yang harus dilewati oleh mereka secara standarisasinya. Jadi quality control sebagainya itu benar-benar dipastikan sebelum dirilis ke pasar. Prototipe hanya 3 atau 4 unit kan berbeda, Cak. Jadi mereka menggunakan prototipe. Kalau tester ini menggunakan prototipe, motor yang sudah diracik secara utuh ya, dibentuk sedemikian rupa seperti mass production representatif, namun sekali lagi itu ada prototipe. Dan tidak sama dengan mass production yang tentu saja pasti ada miss-nya lah. Namanya juga ribuan. Kalau ini kan hanya 5-10 unit, sementara kalau mass production sudah ribuan unit di pasar. Jadi namanya component failure itu sudah hal yang biasa. Yang penting ada namanya improvement dari pabrikan. Itu yang penting. Kalau tidak ada improvement ya kebacot. Ya tahu tidak mungkin. Karena pabrikan Jepang itu selalu melakukan improvement terus-menerus. Pertama, akan ada perbaikan di batch kedua, ketiga, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Bisa saja secara look sama, tapi dalamannya beda. Bisa saja kelistrikannya beda, ECM-nya beda, dapur pacunya beda, kita nggak tahu. Sebuah desain motor yang nongol spacesuit itu belum tentu kita bisa jadikan patokan. Karena sekali lagi bisa saja jeruannya yang mungkin look-nya sama tapi jeruannya beda, kita nggak tahu. Apakah itu mesin R25 2 silinder atau CP3 ya kita nggak tahu. Ya kita jadi mancing-mancing ya, tapi tenang, Cak, CP3 belum itu hanya wacana dan isu. Tidak. Fix IWB katakan, IWB yakin 90% bahwa yang ada dalam gambar ada R25 2 silinder. Hanya beda beberapa poin, salah satunya adalah lampu sen. Kan pasti beda, Cak. Lampu sen bohlam sama lampu sen LED kan ECM-nya nanti beda. Kan ada namanya flasher dan sebagainya yang itu harus dites oleh pabrikan. Itu yang menjadi analisa kita. Dan yang kedua, Cak, bisa saja memang itu adalah produk yang sudah eksis, namun improvement. Tadi yang IWB sudah garis bawain kesampaian semuanya. Jadi artinya apa? Pertama, looks-nya dengan visual yang sama belum tentu adalah yang produk yang sama. Artinya bisa saja engine-nya beda dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang kasus sekarang ini rasanya minim.
Karena IWB melakukan ya terawang-terawangan cak bosone mulang palu pojoki rumah muruk, tapi ternyata hasilnya tidak ada indikasi bahwa ini adalah R25 dengan konfigurasi yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Artinya memang ini R25 ya 2 silinder termasuk MT25 dan Aerox. Ya kalau sekali lagi sama nanya, terus Aerox-nya ngapain cak IWB sama MT25? Bisa saja ada beberapa poin ya penambahan-penambahan fitur kita nggak tahu. Tapi yang pasti saat ini Yamaha diam-diam melakukan pengetesan untuk ketiga motor tersebut dengan fix perbedaan yang sangat kasat mata terlihat jelas adalah dari R25-nya, yakni menggunakan lampu LED. Kapan dirilis ya sama tunggu saja, seharusnya sih nggak akan lama. Kalau sudah dites begitu biasanya 3-4 bulan seharusnya sudah ready. Tapi sekali lagi Kang Mas, semuanya tergantung kebutuhan pabrikan. Apakah akan dirilis cepat atau enggak ya, mereka tergantung mereka. Toh juga pasarnya kecil, R25 kan pasarnya kecil, 250cc pasaran kecil, MT25 juga demikian. Mungkin Aerox yang cukup besar ya, tapi Aerox kita nggak tahu apa sih yang dites oleh Yamaha. Tapi yang jelas cak, mari kita pantau saja dari pihak rekan motor buat Cakarwek yang sudah merilis atau meng-share video ini, dan berkat sampean ya Cakarwek, kita semua jadi tahu bahwa Yamaha diam-diam sedang ngetes produk baru yang sudah eksis dan dengan ada beberapa sentuhan mungkin saja memerlukan beberapa sentuhan, entah itu fitur, entah itu engine dan sebagainya, entah itu tuning dan sebagainya. Tapi sekali lagi yang terlihat di mata secara kasat mata adalah R25 dengan lampu sen model LED. Jadi ngono Kang Mas ya, sekian informasi buat sampean semuanya. Dan mungkin ya sekali lagi sebuah improvement produk itu tetap diperlukan walaupun produk sudah eksis, dan itu adalah kewajiban pabrikan. Karena bagaimanapun tanpa itu ya semuanya seperti stagnan. Dan kita jujur cak, IW pribadi masih sangat menunggu Yamaha supaya Yamaha benar-benar melakukan sentuhan kepada R25 mereka. Karena kita tahu bahwa R25 saat ini pada kondisi yang sangat sulit. Mungkin saat ini pun hanya untuk ekspor, karena untuk ke market sangat susah bersaing dengan kondisi sekarang ya. Power masih 36 PS dengan desain seperti itu. Ya desain soal selera cak, tapi kita harus katakan bahwa Yamaha harus improve itu aja. IW nggak akan banyak terlalu frontal, nanti malah ya fans pada baper. Padahal IWB frontal itu untuk apa? Untuk mengkritik supaya pabrikan lebih baik lagi. Kalau pabrikan lain, IWB sudah katakan ya, seperti kenapa kok nggak Suzuki, kenapa Kawasaki? Cak, yang paling bisa diharapkan adalah Yamaha untuk melawan Honda. Kawasaki 1% nggak nyampe, Suzuki juga 1% nggak nyampe market share-nya. Terus kalau kita nge-push mereka, sementara secara leveling market share jauh banget ya. Mendingan yang kita kritisin adalah Yamaha. Karena kenapa? Hanya Yamaha harapan kita untuk bisa melawan Honda. Lainnya agak sulit cak, karena ya sekali lagi sumber dayanya ya jauh ya, juga apapun itu resource-nya jauh, kemudian juga dari produk-produknya. Kita berharap ya Yamaha bisa menggebrak lagi, jangan hanya fokus pada maxi scooter, jangan cak, nyon sewu jangan Yamaha ya. Kalau bisa fokus semuanya, balance seperti Honda aja. Honda, kita tahu bahwa Honda itu market share 150cc juga sekarang menurun, 250cc juga menurun, tapi Honda masih berusaha menelurkan kayak SP ya, CBR SP, ada improvement ya dari powernya 41 PS, termasuk juga 150cc. Semua kan bilang bahwa sport market sekarang udah turun, buat apa kita ngoyo, tapi ternyata Astra Honda Motor masih nge-push dengan adanya CBR 150R terbaru, Kampa 5R, kemudian juga nanti mengenai suspensi upside dan motorsport dengan lampu bulat. Ini kan gila ini. Ya kan, jadi seperti sudah pincang banget. Sementara di sisi lain Yamaha terlalu sibuk dengan maxi scooternya, hanya diurusnya ya NMAX, Aerox, ya walaupun ada gear juga kurang begini maksudnya tuh. Kita berharap motorsport lainnya fiction lah, paling enggak fiction, ayolah di-push lagi fictionnya supaya makin jos gandos. Rubahlah itu fiction, karena nama fiction itu masih dicintai. Jika fiction berubah dengan desain yang keren, IWB sangat yakin bahwa fiction masih akan dicari dan dilirik. Itu aja poin buat Yamaha. Jadi apapun itu, jangan hanya di maxi scooter. Yang menuai, kita tunggu gebrakan motorsport dari Yamaha, dan kita lihat apakah R25 akan dirilis dengan lampu LED. Menuai Kang Mas, gila ini code bias panjang banget tuh, wow cah ya, gak kerasa ya. Jadi ngono Kang Mas ya, ini update terbaru dari Iwan Banaran, dan tunggu video lainnya, tunggu video mengenai Trawan K15P. Ini kayaknya utang banyak banget di WP ini mengenai MotoGP transmission ya, kinerjanya seperti apa, kemudian juga mengenai kisi-kisi Trawan suspensi upside down lampu bulat dari Honda, dan juga beberapa inilah nanti kita bahas lah ya, jadi biar seru ya. Mulai Kang Mas ya, sekali lagi matur nuwun kalau sama sudah melihat video ini, support sampai luar biasa jos gandos. Dan sekali lagi kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe subscribe cak, pencet cak.
Kemudian notifikasi ya, jadi biar si IWB semakin semangat Just Gandos ya. Matur nuwun sekali lagi, jangan lupa Cak, selalu IWB selalu tekankan, jangan pernah tinggalkan selain waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Just Gandos.